Di setiap masa orientasi siswa, di setiap tahun ajaran baru di Al-Hikmah IIBS Batu, siswa senantiasa diperkenalkan belajar bagaimana cara belajar. Saya Muhammad Salahuddin Talut, Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum Al-Hikmah IIBS Batu. Selamat datang di Learning How to Learn. Suatu ketika, saya menampilkan video Ice Age ke anak-anak. Video Ice Age itu setidaknya ada 4 karakter. Yang pertama adalah Mammoth, kemudian ada singa purba, ada sloth, dan ada anak manusia. Kemudian saya menanyakan kepada anak-anak, dari 4 makhluk itu, mana yang sampai saat ini bertahan dan populasinya paling banyak? Anak-anak menjawab manusia. Lalu kenapa manusia sampai saat ini bisa bertahan? Selamat datang di episode 2 Learning How to Learn. Pada kali ini kita akan membahas tentang scientific approach, salah satu pendekatan belajar yang dilakukan di Al-Hikmah IIBS Batu. Jadi, kenapa manusia bisa bertahan sampai saat ini? Salah satunya adalah kemampuan manusia dalam mengobservasi, ya, menggunakan indera yang mereka miliki, baik itu indera, terutama indera penglihatan. Selain itu juga manusia menggunakan indera pendengaran, pencium, peraba, dan sebagainya untuk mengobservasi lingkungan di sekitarnya. Di masa purba, mereka hidup bersama hewan-hewan purba, termasuk di dalamnya ada hewan-hewan buas. Kemudian mereka mengobservasi bagaimana caranya menaklukkan hewan-hewan tersebut. Mereka melihat, mereka mendengar, mereka menyaksikan, mengamati kapan hewan-hewan tersebut muncul, kapan hewan-hewan tersebut ketika tidur atau beristirahat. Kemudian mereka membuat pertanyaan, bagaimana cara mengalahkan pesaing mereka ini, para makhluk-makhluk berbahaya, hewan-hewan buas purba ini. Lalu mereka melakukan percobaan-percobaan dengan menggunakan tongkat dengan jarak sekitar 10 meter, dengan jarak sekitar 5 meter, hingga mereka menemukan formulasi yang pas untuk mengalahkan hewan-hewan buas purba itu. Sehingga kemudian mereka menyimpulkan bahwa untuk mengalahkan singa purba, maka dibutuhkan panah sekian meter dengan lancip seperti ini, dengan sudut tembakan seperti ini, seperti berapa derajat dan sebagainya. Dari situ mereka menyimpulkan, membuat kesimpulan-kesimpulan, dan hingga bahkan sampai mempresentasikan. Maka sampai saat ini masih kita bisa saksikan di goa-goa ada beberapa lukisan-lukisan hasil dari makhluk prasejarah atau makhluk purba itu. Scientific approach atau pendekatan saintifik itu merupakan pendekatan warisan atau secara natural dimiliki oleh kita manusia. Bayangkan ketika bayi kita sudah melakukan pendekatan saintifik, kita lihat bayi-bayi atau balita-balita itu mencoba untuk memasukkan makanan ke dalam mulutnya. Apakah makanan itu enak atau tidak? Maka jika tidak, mereka mutahkan. Jika enak, mereka makan. Nah, itu bagian dari scientific approach, pendekatan saintifik, yaitu melakukan uji coba setelah melakukan pengamatan dan menanyakan. Di Al-Hikmah IIBS Batu, modul ajar didesain dalam bentuk pendekatan saintifik. Anak-anak mulai belajar suatu topik dengan mengamati sesuatu. Salah satu contohnya dalam pembelajaran IPA misalnya. Setiap ganti topik, ketika topik tentang tumbuhan misalnya, anak-anak langsung mengamati tumbuhan-tumbuhan yang ada di sekitarnya. Daunnya, bentuk batangnya, bentuk akarnya, dan sebagainya. Kemudian mereka dirangsang untuk membuat pertanyaan-pertanyaan terkait dengan kenapa kok tumbuhan itu misalnya daunnya berwarna hijau, ada yang berubah menjadi kuning, dan sebagainya. Setelah itu mereka akan melakukan percobaan-percobaan atau dengan membaca berbagai macam referensi agar mereka tahu kenapa tumbuhan itu ada yang daunnya berwarna hijau dan ada yang berwarna kuning. Nah, setelah itu mereka akan diminta untuk membuat kesimpulan-kesimpulan, dan pada akhirnya mereka diminta untuk mempresentasikannya kepada teman-temannya, baik itu secara online maupun secara offline, baik berupa video maupun secara langsung di depan kelas. Berpikir saintifik ini sangat penting untuk diajarkan kepada anak-anak, karena kita tidak tahu masa depan nanti seperti apa. Anak-anak harus mampu beradaptasi, dan salah satu cara beradaptasi adalah dengan menggunakan berpikir saintifik ini. Untuk menunjang pembelajaran berbasis saintifik, maka sekolah kami menyediakan berbagai macam literatur, referensi. Jika kita pergi ke perpustakaan Al-Hikmah IIBS Batu, ada kurang lebih sekitar 20.000 koleksi buku, baik itu fisik maupun berupa online atau berupa jurnal-jurnal virtual yang bisa diakses lewat laptop anak-anak. Nah, demikian penjelasan singkat mengenai pendekatan saintifik, pendekatan belajar yang digunakan di Al-Hikmah IIBS Batu.
Apakah kamu pernah menggunakan pendekatan saintifik ketika kamu belajar? Tulis pengalamanmu di kolom komentar.